Halo Coach, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Lagi ngapain Coach? Di rumah Selamat aja? sore semuanya. Oh iya, Assalamualaikum. silakan kalau mau nyapa dulu. Mau nyapa Persita Assalamualaikum fans. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat semua dan selamat untuk yang berpuasa sebentar lagi. Jangan sampai mokel nih sebentar lagi ya berbuka puasa. Oke, dilanjut. Jangan sampai bolong. Oke, apa kabar Coach? Sehat ya? Kabar baik, sehat selalu. Oke. Ngapain aja Coach aktivitasnya selama break kompetisi ini? Ya tentu menemanin keluarga karena dari semenjak jadi pemain meninggalkan keluarga terus ya. Mungkin ini yang terlama lah buat saya sampai hampir 2 bulan ini menemani keluarga. Ada ininya juga ya, maksudnya di balik pandemi ini ada hikmahnya juga karena bisa bareng-bareng sama keluarga lebih lama lagi. Ya, hikmahnya ada. Aktivitasnya apa aja Coach selama libur di rumah? Satu tentu rumah tambah kinclong ya kan. Karena setiap hari saya bersihkan. Ya itulah kegiatan karena kan kita nggak bisa juga ya kalau nggak ada perlu nggak bisa keluar lah. Bisa sih keluar kalau ada perlu, tapi kan kita harus menghindar lah untuk itu. Ya lebih bagus di rumah aja kalau nggak perlu banget. Jadi mending di rumah aja supaya pandemi ini cepet terkontrol. Kalau di Gresik masih PSBB ya Coach? Iya masih diperpanjang juga. Sampai kapan rencananya? Tanggal berapa ya? Sampai Mei kalau nggak salah. Sampai akhir Mei ya, di Tangerang juga soalnya baru diperpanjang nanti sampai tanggal 17. Setelah itu kita masih nunggu dulu yang lain. Oke, kita tanya-tanya dulu sambil nunggu pertanyaan dari Persita fans juga. Mungkin aku mau nanya di luar. Ini sekarang kalau nggak lagi main bola sebenarnya atau nggak lagi melatih kayak gini, Coach, hobinya apa sih Coach? Banyak yang saya kerjain ya di sekitar rumah aja. Ya kan dari mungkin ngerapiin tanaman ya kan, terus sedikit dengerin burung kicau, terus lihat-lihat pertandingan di TV kan ada ulangan-ulangan itu kan. Terus baca-baca memori-memori dulu ya kan, sejarah-sejarah kan. Kebetulan saya juga clipping koran dari semenjak saya jadi pemain sampai sekarang. Jadi saya buka-buka gitu. Nah, itu untuk menyemangat lah. Kalau di saat kita mungkin jenuh apa, kita baru buka-buka itu gitu. Sekalian nostalgia kan juga kali ya. Ya rekan-rekan di media sosial kan sering juga tuh menampilkan gol salto saya kan. Jadi ya cukup terhibur lah dengan itu. Oke, aku nanya selama di rumah tetap latihan nggak Coach? Tetap olahraga nggak? Aktivitas untuk fisiknya kayak apa sih? Ya kalau aktivitas ya skippingan biasa, terus ada sepeda statis, terus jogging di depan rumah ya kan. Kalau itu nggak bisa dilakukan ya di dalam rumah. Ya itu kayak tadi bersihin rumah, yang penting keluar keringat karena udah terbiasa dengan keluar keringat, terus nggak keluar keringat itu rasanya nggak enak gitu. Iya benar, yang penting bergerak ya. Oke, terus mungkin mau nanya gimana sih kalau Coach di Gresik untuk menghadapi pandemi ini, maksudnya kayak tipsnya apa? Kalau mungkin lagi bosen atau lagi pengen keluar gimana sih? Pernah dilakukan itu 3 kali ya sama keluarga. Biasanya di weekend keliling Gresik saya, ya kan. Tapi nggak keluar kota karena kan di keluar kota juga kan nggak boleh ya. Jadi di keliling Gresik, ya kan sampai muter-muter Gresik itu sampai dilakukan 3 kali itu dalam ya 3 minggu lah. Jadi rutenya itu berbeda-beda gitu loh. Ya salah satunya itu untuk menghilangkan. Tapi ya kebetulan saya sih di rumah sih enjoy aja gitu. Emang orang rumahan kali ya. Ya kalau nggak punya rumah makan.
Oke nih, aku coba tadi udah ngumpulin beberapa pertanyaan juga dari peserta fans. Tapi mungkin coba kita sedikit flashback dulu, Coach. Tadi ini ada beberapa pertanyaan juga flashback ke belakang. Coach ini kan mungkin satu dari banyak pelatih yang memulai karirnya dari pemain dulu baru jadi pelatih. Kalau boleh tahu di titik mana mungkin Coach akhirnya Coach mutusin untuk iya nih kayaknya mau lanjut jadi pelatih setelah pensiun jadi pemain. Mungkin emang udah direncanakan dari lama sejak zaman pemain atau spontan aja? Ya, saya memang punya rencana untuk menjadi pelatih itu, tapi itu berjalan mengalir dengan situasi yang berkembang. Yaitu waktu usia 33 saya udah harus stop. Ya, dalam arti saya udah harus mulai sekolah ya untuk kepelatihan. Dan di waktu usia 30 itu saya sudah menjadi sudah ambil lisensi. Ya, lisensi D waktu itu. Waktu itu zamannya Sergei Dubrovin ya pelatihnya. Jadi saya ngambil, terus habis itu juga C ya, zaman waktu masih di Petrokimia, waktu pelatihnya Coach Mundari Karya, saya juga izin untuk melatih. Kebetulan pelatih ini care sekali gitu untuk mengambil, izinkan saya untuk ngambil lisensi. Jadi setelah itu terus lisensi B. Kebetulan waktu itu saya menjadi asistennya Coach Rudy Kelces di Persijap Jepara, dan kebetulan itu boleh juga gitu loh. Terus habis itu di timnas waktu itu asistennya Alfred Riedel, saya ambil lisensi A gitu. Jadi yang terakhir kemarin APRO ya, kebetulan saya waktu itu di Bali ya, Bali United, dan Bali United juga mengizinkan gitu loh. Jadi sebenarnya emang udah di planning dari awal masih jadi pemain ya Coach, untuk next step-nya jadi pelatih. Ya, karena saya tidak mau begitu selesai jadi pemain saya tidak mau menganggur gitu loh. Ya kan? Setidaknya saya atau kita semua ini kan adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Ya kan? Siapa yang mau membangun sepak bola Indonesia kalau nggak kita gitu loh. Meskipun mungkin kontribusinya itu berapa persen, tapi nggak apa-apa karena kita adalah bagian sepak bola. Baik buruknya sepak bola Indonesia itu ya nanti yang merasakan kita sendiri. Nggak mungkin kan orang-orang luar, orang-orang asing gitu kan. Mereka mungkin selesai pulang, tapi kita selesai tetap di sini kan yang merasakan. Benar. Oke, yang kedua pertanyaannya, apa sih bedanya Coach jadi pemain sama pelatih? Kalau ditanya bebannya lebih beban mana sih jadi pemain atau pelatih? Ya tentunya beban yang lebih berat ya di pelatih ya, karena maju mundurnya berkembangnya sepak bola itu ya terpundak di pelatih gitu. Kalau jadi pemain kan kita masih banyak teman. Kalau pelatih itu kan sendiri ya kan. Di situ juga. Pelatih nggak ada temennya? Ya ada asisten, tapi kan head coach-nya satu, nggak mungkin ada head coach dua kan gitu. Gitu. Jadi lebih terbeban sebenarnya jadi pelatih. Ya, tapi ya kita harus enjoy juga jadi pelatih itu. Ya memang kalau memang itu hal yang terburuk terjadi, ya kita harus perbaiki, jangan putus asa gitu loh. Oke, yang penting udah siap dengan segala resikonya ya Coach. Oh iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sepanjang karir sebagai pemain, mungkin ada nggak sih sosok pelatih yang jadi panutan buat Coach sendiri, mungkin dari karakter atau dari teknik melatih atau dari sikap atau sifat gitu mungkin Coach? Ya kalau menjadikan saya pemain profesional pelatih awal, yaitu Dr. Endang Witarsa, ya kan, itu yang membentuk dari awal ya, Warna Agung dulu, ya. Jadi itu saya tuh ditempa ya seperti disiplin tinggi gitu. Jadi baik susah, mau senang, itu saya rasakan di Warna Agung gitu. Warna Agung itu klub besar dulu ya, tapi setelah saya masuk ke situ zamannya sudah berubah. Waktu itu sering di papan bawah ya, tapi saya tidak putus asa, dan pelatih pun Dr. Endang Witarsa pun terus mensupport saya
sehingga saya bisa muncul di situ itu, biarpun di papan bawah kalah, tapi tetap dalam permainan saya selalu cetak gol. Dan saya tidak memikirkan tentang klasmen, tapi memikirkan bagaimana saya bermain gitu, dan tim ini bisa mencetak gol. Gitu. Berarti sosoknya pelatih Warna Agung dulu yang mungkin jadi sedikit banyak membentuk karakter coach juga sebagai pelatih sekarang ya. Iya, iya. Terus ada lagi sih, satu lagi almarhum Andi Teguh ya. Itu sudah duanya sudah almarhum juga, almarhum Andi Teguh. Oke, jadi itu dua sosok pelatih yang sedikit banyak membentuk karakter dan si pembawaan coach sekarang sebagai pelatih juga. Oke. Gimana? Sinyal nih kayaknya coach. Iya nih, di sini agak ya. sinyalnya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah tadi sampai ke pertanyaan ini kan, karir coach sebagai pelatih kan sudah lumayan panjang, dari sudah pernah di beberapa klub juga. Sebenarnya apa sih pertimbangan utama kalau tiap kali mau menerima tawaran dari sebuah klub gitu coach untuk melatih? Tentu satu, keseriusan klub itu, ya kan. Kedua, bagaimana mereka mengorangkan seorang pelatih. Ya, dalam arti kan komunikasi. Ya, contohnya mungkin kemarin saya banyak tawaran untuk di Liga 1. Kenapa saya milih ke Persita? Ya, salah satunya itu. Ya, Persita tentu serius dan langsung dia intens terus menghubungi saya, dan saya disuruh datang komunikasi. Dan bukan saya dulu presentasi, jadi mereka dulu presentasi. Gimana sih gambarannya Persita nanti gini-gini. Jadi disitulah bahwa kepengurusan Persita ini serius ya untuk sepak bola Indonesia. Dan akhirnya saya memutuskan untuk itu. Meskipun kemarin ya kan Persita berada di Liga 2, karena prinsip saya membangun sepak bola Indonesia itu bukan hanya di level 1. Ya, bisa dari grassroots, ya, bisa dari Liga 3, Liga 2. Itu yang bagaimana kita mau membangun sepak bola Indonesia. Ya, kebetulan terus pembicaraan Persita, akhirnya jadilah saya ke Persita gitu. Mungkin memang rezeki dan jalannya udah harus ke Persita musim lalu. Tadi itu juga pertanyaan dari @rival Sanova, dia menanyakan hal yang tadi, kenapa coach pilih Persita sementara banyak klub Liga 1 lain yang mau. Jadi udah dijawab langsung sama coach ya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan musim kedua coach di Persita nih sekarang. Nah, sejauh ini gimana sih coach kesannya jadi pelatih di Persita di musim kedua ini? Ya tentu inilah adalah profesi saya ya, dan saya sangat senang ya melatih di Persita karena manajemen juga profesional ya. Mereka berbicara bukan tentang bagaimana prestasi Persita dulu, tetapi mereka berbicara bagaimana dia membangun infrastruktur ya kan, membangun industri sepak bola, supaya saya mengerti, supaya nantinya dana keuangan itu tidak hanya dari seorang pemilik klub, tetapi meskipun pemilik klub mungkin tidak ikut campur di klub, tapi klub masih bisa ada yang mendanai. Ya, inilah yang salah satu ketertarikan saya juga di Persita, dan sampai saat ini ya mudah-mudahan kita masih terus berjalan dengan Persita. Oke, flashback lagi ke musim lalu. Mungkin kalau ditanya sekarang, momen apa sih dari musim lalu yang mungkin coach nggak bisa lupain? Mungkin ada satu titik di mana kayak coach ngerasa yakin kayaknya memang klub ini musim lalu itu konteksnya punya kesempatan untuk naik promosi. Mungkin ada momen yang coach rasa istimewa? Saya dari awal feeling saya yaitu kenapa milih Persita, karena tim ini sepertinya akan naik ke Liga 1 gitu loh, ya kan. Apa yang bikin? Pasti ada triggernya dong, kenapa? Iya, karena begitu saya gabung, sinergi dari manajemen dan supporter sendiri, dari semuanya itu saling menunjang gitu, meskipun memang belum sempurna gitu loh ya, dibanding dengan tim-tim lain mungkin ya.
Tapi di Persita ini udah tim ini kan memang tim besar ya, tim yang udah lama gitu loh. Jadi untuk membangun suatu komunitas atau membangun suatu tim yang ini tuh tidak sulit gitu loh. Jadi saya melihat sinergi cepat gitu loh, sinergi dari manajemen, dari pemain itu sendiri. Saya kan tidak membongkar banyak juga pemain-pemain yang lama, terus dari supporter itu sendiri gitu loh. Itu yang menjadikan tim ini di Liga 2 kemarin sangat solid. Tapi kalau bicara momen, mungkin ada kayak spesifik momen yang nggak bisa coach lupain dari musim lalu? Banyak lah ya kejadian. Kita di awal di Cilacap, di Ciamis ya. Itu yang awal pertama itu bagaimana kita sampai menit 89 kita belum cetak gol. Ya, padahal permainan kita menguasai sekali. Ya, nah di menit-menit akhir itu Sirvi ya dapat kontribusi dari sisi kiri dari Kito Waskito kalau nggak salah. Dia dapat heading di menit-menit injury time itu, menit-menit akhir. Nah di situ saya merasa yakin juga bahwa tim ini pasti akan melaju terus. Justru pada saat pertandingan pertama ya coach udah Iya, dapat feeling itu bahwa kita bakal naik dan akhirnya naik. Terus kalau mau dilihat lagi dari musim lalu, kalau ada yang bisa diperbaiki dari performa Persita musim lalu, kira-kira apa nih coach yang akan diterapkan mungkin? Saya selalu berbicara kepada pemainnya bahwa kita bergabung itu bukan bagaimana kita mencetak gol, tetapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi itu ya dalam arti berarti chemistry antar sesama pemain harus terjalin kompak gitu, harus kuat. Jadi itu maksudnya. Oke, jadi itu tetap jadi senjata utama untuk di musim ini juga ya, walaupun memang kita baru 3 pertandingan ini udah keburu digantikan, tapi sejak mulai dari ngumpulin pemain, kemudian training camp juga, itu yang terus kita bangun ya untuk chemistry dan kebersamaan. Itu senjatanya kalau teman-teman mau tahu. Itu salah satu rahasianya. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang dari kemarin udah masuk juga ke Instagramnya Persita Official. Tadi ada nih yang barusan nanya dari Panji kalau nggak salah. Coach, kenapa selalu terlihat tenang dan nggak pernah senyum kalau di pertandingan? Tuh, jawab. Ya, kalau senyum-senyum sendiri nanti dikira orang gila lagi. Ya, saya mungkin fokus ya. Fokus ya dari menit ke menit. Jadi untuk ya sebetulnya sih saya tenang gitu loh ya kan, karena dengan tenang ini kita masih bisa berpikir gitu loh ya kan. Kalau kita tidak tenang justru itu yang nggak bisa berpikir kan. Situasinya kan bisa berbeda di atas tribun sama di bench itu kan situasinya berbeda sekali gitu loh ya. Siapalah yang pernah merasakan kalau di bench itu kan bagaimana tegangnya gitu kan. Nah pengendalian diri ini sangat penting gitu loh ya kan. Ya kadang-kadang emosi itu kan wajar ya kan, emosi kadang-kadang, tapi tidak berlebihan itu yang menjadikan kita bisa kontrol gitu. Oke, itu dia jawabannya dari Panji. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @rhy.herli. Coach, kalau seorang pelatih kepala itu ada istilah anak emas nggak sih, atau pemain kesayangan dalam sebuah tim? Nah ini yang saya kemarin mau saya katakan ini pertanyaan bagus ini ya kan. Jadi oke, nanti kita menangin, kita kasih hadiah nih. Jadi di setiap tim itu sebetulnya bukan anak emas ya kan, tapi bagaimana pemain ini bisa menerjemahkan ya, mengimplementasikan keinginan pelatih atau taktikal pelatih gitu. Jadi akhirnya mereka bisa dipakai terus gitu loh, bukan menganak emaskan ya. Kalau bagi saya sih prinsipnya semua pemain sama ya kan. Pemain kan dari beberapa karakter ya, bisa disatukan bisa juga enggak gitu loh. Nah makanya dalam membangun tim itu selalu ada disisipkan keikhlasan seorang pemain gitu loh
ya kan. Dia harus siap diganti, dia harus siap pengganti, ya kan, bahkan tidak masuk di line up, ya. Nah inilah satu tim gitu. Kalau mereka diganti marah-marah, ya, dicadangkan nggak mau, udah nggak usah main di tim gitu, main individu aja gitu kan, kayak bulu tangkis ada single tenis gitu, ya kan? Karena tim ini kan 11 pemain, ya kan, bahkan lebih kan itu, ya kan. Jadi di awal sudah saya wanti-wanti itu, ya, jadi nggak ada anak emas, tapi siapa yang bisa mengimplementasikan latihan ke dalam permainan yang konsisten, itu yang akan saya pakai gitu. Betul. Jadi di Persita tuh nggak ada anak emas, yang ada anak gawang. Tiap permainan pasti ada. Oke, pertanyaan selanjutnya ini agak-agak rancu sih. Arhid Utahayan. Coach, bagaimana coach bisa membawa suatu tim itu menang di suatu liga? Nah, ya kalau pengen menang, ya tentu di situ kan ada satu, ya, taktik, strategi, kedua kualitas pemain, ya kan, ketiga mungkin sedikit keberuntungan bisa, yang pada akhirnya sinergi itu yang tadi saya katakan, ya, sinergi, ya kan itu. Itu pun kadang-kadang, ya, itu pun kadang-kadang kita punya rencana kan, kadang-kadang kita bisa keluar dari rencana itu gitu loh. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin terkait dengan aktivitas tim selama pandemi ini dari @pungki1396. Bagaimana coach menjaga dan mengecek kebugaran fisik para pemain selama pandemi COVID-19 ini, karena mereka kan harus latihan di rumah masing-masing? Ya, sebelumnya kami sudah mengasih PR kepada mereka, ya, terus mereka melakukan video kirim video ke Mbak Yeta atau ke tim pelatih, ya, terus kami cek satu persatu. Nah, mereka, ya, memang ada beberapa yang tidak ngirim, itu mungkin ada hal-hal lain, ya, kita nggak masalah lah. Cuman dari keseluruhan mereka selalu kirim video. Nah, di bulan Ramadan ini saya tidak mewajibkan mereka untuk mengirim video, ya, karena kita tahu keadaan puasa ini saya harus mengerti kondisi mereka. Saya tidak tahu kondisi mereka bagaimana, ya, yang hanya tahu mereka sendiri. Jadi, tetapi saya tetap berbicara kepada pemain, lakukanlah yang terbaik menurut Anda, menurut pemain. Jadi itu. Disesuaikan dengan kondisi mereka juga, ya. Betul. Karena saya nggak mau imun mereka akan turun, ya, nggak terjadi lah. Ya kan sekarang kan lagi dalam ada wabah virus ini. Ya, benar-benar. Oke, itu dia tadi jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, sebentar, dari Eko Dewas nih. Dia lagi join juga nih. Coach, apa kesan dan pesannya pas jadi pemain dulu tahun 2002 di Petrokimia, dan sekarang coach melatih Persita yang klub yang dulu dikalahkan oleh Petrokimia? Biasa aja dong, namanya juga sepak bola. Ya, senang lah, ya, waktu jadi pemain itu menang, siapa yang menang juara kan senang, ya. Tetapi ada yang lebih menarik lagi daripada itu, karena di Liga 1 tahun 94, ya, seharusnya yang kita juara, ya kan, juara tanpa mahkota. Nah, itu dibayarkan di tahun 2002, ya kan, 2002 itu. Tapi di 2002 itu pun sangat luar biasa, karena waktu sebelum saya ke Petro kembali, saya mengantarkan Persija 2001 juara gitu. Jadi begitu pindah ke Petro, nah itu yang surprise sekali, ya. Mengenai lawan yang kita kalahkan, ya tentu waktu itu kan kita nggak tahu, ya kan, di situ ada Ilham, tapi kan belum kenal sama sekali. Mungkin kalau kenal dekat gini, ya mungkin waktu itu nggak dikalahkan lah, ya kan. Ngalah, ya. Tapi sekarang kan udah bareng-bareng musim lalu juga sama Coach Ilham di ya itulah sepak bola, tim ya. Pelatihan, iya benar. Makanya kadang jadi lawan, itu, kadang jadi lawan. Ya kadang kan universal, tetapi
sepak bola rivalitas kan hanya 90 menit, tapi itu kita tetap seduluran ya. Jangan cari musuh di sepak bola lah, kita tetap semua sahabat. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar. @sulistio_utomo. Bagaimana cara coach untuk menjaga kekompakan tim dan motivasi tim, terutama di dalam masa pandemi corona kayak sekarang? Ya tentu melakukan seperti tadi ya, latihan bersama ya, mereka kirim video, terus saya juga hello kepada mereka. Yang jelaskan kita harus menaati peraturan-peraturan ya yang sekarang kita pemerintah jalankan. Ya, mudah-mudahan sih virus ini cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali ya dalam acara sepak bolanya dan kompetisi bisa jalan kembali. Kita tunggulah. Kita tunggu bersama keputusan dari federasi dan dari liga juga. Terus ada lagi nih dari @muhammad_hikjal. Impian apa yang sudah tercapai untuk coach selama jadi pelatih? Mungkin tadi juga ada yang nanya, kira-kira impian terbesar coach sebagai pelatih itu apa sih? Ya, satu membawa klub ya menjadi juara, itu udah impian semua. Terus yang kedua nanti mungkin kalau dikasih kesempatan ingin melatih di timnas ya. Terus apapun yang saya lakukan adalah untuk sepak bola Indonesia. Oke. Jadi mau di mana aja sebenarnya intinya muaranya. Ya, kan ada pepatah ya, bumi dipijak, langit dijunjung, ya kan? Di mana bumi dipijak, di situ. Nah, di mana bumi. Nah, itu. Hal apa yang membuat coach kecewa selama melatih? Ya, ini keponakan saya nih, Daniel. Kecewa kalau kalah udah. Yang dikalahkan bukan oleh pemain tetapi hal-hal yang lain itu dah. Oh gitu. Tapi kalau kalah secara permainan ya udah. Iya, saya udah akuilah. Oke, ini dia ada dari Praviatis_Heriansa. Apa ada target coach dari manajemen untuk musim ini? Musim ini kan dari awal sudah dicanangkan ya di 10 besar kalau nggak salah. Tapi kan pasti target masing-masing pribadi pasti ada lah, ya kan? Namanya juga manusia gitu lah. Tapi kadang kita harus realistis, ya. Tapi kita harus berusaha, ya kan? Target 10 kita harus berusaha mencoba untuk yang terbaik lah. Apalagi kita belum bisa lihat juga ya kondisinya sekarang baru. Iya, kan kita baru 3 pertandingan belum bisa mengukur, ya kan? Tapi dari evaluasi dari 3 pertandingan itu kira-kira gimana coach potensinya sebenarnya? Kita kan 3 kali potensi pertandingan, cukup 2 kali bagus seri. ya. Memang kemarin pertandingan terakhir kalau saya evaluasi kita kalah ya, tetapi secara permainan kita tidak kalah gitu loh. Nah berarti kan ada miswrong, ada kesalahan di sini nih, ya kan? Karena dari menit-menit awal terus terakhir kita mengurung tim lawan ya. Nah itu udah dievaluasi sama saya, kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Ya mungkin banyak faktor gitu lah. Nah ini faktor-faktor ini yang nanti kita harus perbaiki gitu. Ada lagi dari Iqbal Mubarak. Selain ingin menjadikan Persita juara dan lebih baik lagi, keinginan apa aja sih yang coach mau untuk Persita ke depan? Saya kepingin di Persita ada akademi, ada grassroots-nya ya, usia dini 12, 14, 16, 18, 20 gitu. Jadi terus home base tempat latihan yang mumpuni kan gitu. Sementara ini kan baru satu di depan stadion, ya kan. Saya kepingin ya bukan hanya Persita ya, tapi klub-klub di Indonesia ya. Meskipun mungkin kondisinya tidak memungkinkan, tapi ayo berusaha untuk ke arah sana
Jadi kemungkinan nanti siapalah yang mungkin nanti jadi pelatih di Persita, sama-sama memajukan Persita, ya kan, sebagai klub yang sangat luar biasa gitu. Jadi suatu kebanggaan kalau klub ini bisa maju. Apalagi kan saya lihat di stadion lagi dibangun ya. Nantinya untuk store, untuk tempat-tempat jualan apa gitu ya. Ya saya harapkan Persita ini bisa berkembang gitu. Benar. Itu yang ya, yang cita-cita saya ya, cita-cita saya bukan hanya untuk klub Persita pun, tapi klub lain pun. Ya, kan? Oke, mungkin ini ada terakhir ada pertanyaan. Coach, lawan pelatih mana yang menurut coach cara permainannya hebat secara strategi? Ya kalau saya nggak ngebahas pelatih lah, sama-sama pelatih. Itu nanti saya dapurnya. ngebahas satu, yang lainnya iri nanti. Benar. Rindu sih, kita juga rindu banget pasti sama stadion, sama Betul, ya. sepak bola, sama gimana stadion ceritanya juga. Itu ya? Stadion kemarin kita aku terakhir ke sana sekitar sebulan yang lalu sih, udah lumayan bagus sih rumputnya, karena mungkin jarang dipakai ya. Tapi sekarang memang lagi dipakai untuk tempat militer, TNI untuk bermukim di sana selama ada PSBB gitu. Jadi mungkin sebagian dari space-nya stadion lagi dipakai buat teman-teman TNI di sana. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak ya dari teman-teman? Kalau nggak, kita udah 45 menit nih, lumayan nggak terasa ngobrol. Ini mungkin terakhir nih, @Rizal Birani 2. Coach, apa kesan Anda atas dukungan Persita fans untuk Persita Tangerang? Ya tentu terima kasih ya Persita fans. Kita sudah ke Liga 1 lagi ya, dan tetap kompak ya, jaga keamanan masing-masing. Terus yang saya harapkan, ayo kita bersatu bersama, menyanyikan lagu bersama-sama dan saling bersinergi ya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi supporter yang militan dan istilahnya berbudi luhur lah, bisa terima lawan datang ya kan, kita bisa jadi panutan supporter gitu. Yang penting bareng-bareng satu, jadi semoga kita rindu juga dengar chant-chant yang kompak satu stadion. Ya memang harusnya begitu kan, kompak. jadi semangat ya. Yang selama ini kan maaf aja, di sana ada nyanyi, di sini ada nyanyi. Jadi dengarannya gitu nggak kompak. Tapi belakangan udah mulai ya. Nah itu yang saya harapkan. Gitu. Gitu. Oke, sip. Bentar, ini tadi terakhir deh. 3 kata untuk Persita. Ya. 3 kata untuk Persita, ada yang nanya. Abadi, juara, kebanggaan. Asik. Baru tuh, biasanya abadi doang soalnya. Makanya sekarang itu boleh deh. Ditambahin spontan. Oke deh Coach, ini udah 45 menitan lebih kita ngobrol bareng. Makasih juga buat teman-teman Persita fans yang udah join di sini. Siapa sih yang mau join tuh? Anya. Tuh anaknya Coach. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah gabung. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pendekar yang lain lagi. Nanti kita sapa-sapa semuanya supaya semua juga terupdate dengan kondisi teman-teman pemain dan pelatih sampai sekarang ya. Semoga lancar puasanya juga. Yang penting sehat supaya kita bisa kembali lagi ketemu di stadion. Coach, ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Bagi umat muslim yang berpuasa, selamat berpuasa. Sebentar lagi mau berbuka ya, saya ucapkan berbuka puasa sebentar lagi di daerah ini ya, masih semoga selesai sampai selesai akhir ya. Terima kasih, semoga lancar, yang penting sehat. Oke, Coach, makasih. Salam buat warga di Gresik, sampai ketemu nanti kita kapan-kapan sama-sama lagi. Dadah.